Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ini dikutip dari RRI.co.id, kontingen Inkai Buleleng sukses meraih juara umum Kejurnas Inkai Terbuka Piala Gubernur Bali 2023 dengan mengantongi 9 emas, 8 perak, dan 15 perunggu yang mengungguli AKFC Jawa Tengah di peringkat kedua. Nah, seperti apakah persiapan para atlet Inkai Buleleng saat itu dan seperti apakah kita akan kumpas tuntas bersama dengan narasumber kami, yaitu Dr. Ketut Putra Sedana SPOG selaku Ketua Harian Inkai Buleleng. Selamat pagi, Dr. Caput. Selamat pagi, Iya. Dek Isna. Iya, terima kasih Pak untuk kesempatannya pagi hari ini. Dan yang berikutnya ada Bapak Arge selaku Sekretaris Inkai Buleleng. Selamat pagi Pak Arge. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pendengar RRI. Dan juga nggih. Dan ada Bapak Wayan Budarsana selaku Binpres Inkai Buleleng. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi, Os. Salam sehat dan semangat pastinya ya Pak ya. Yeah. Nah ini nih seru sekali ya. Saya mau kasih ucap selamat dulu untuk Inkai Buleleng yang meraih juara umum Kejurnas Inkai Piala Gubernur 2023 yang meraih luar biasa ya prestasinya. Ini seperti apa Pak sebelumnya untuk pembinaan atletnya? Iya, inilah hasil kerja bareng. Oke. Kerja gotong royong, kerja kita bersama. Ya, untuk hasil yang kita dapatkan sampai saat ini tentunya tidaklah serba instan. Ini melalui sebuah proses. Dan dalam kesempatan ini sampai kita mendapatkan prestasi ya, justru dari kabupaten nasional ini kan begitu ya. Iya. Justru disinilah peran semuanya. Ya, tidak murni dari pengurus, apalagi dari saya saja selaku ketua harian. Di sini peran dari sisi yang lain, dalam hal ini ada sekretaris, ada binpres, ada manajer, ada official, atlet-atlet, dan yang paling penting lagi adalah peran orang tua dari karateka. Jangan pernah lupa itu. Luar biasa. Ini support yang luar biasa bagi kita. Baik. Karena kita bagaimana mengarahkan supaya karate ini menjadi milik kita bersama, tidak saja dari sisi pengurus atau karatekanya, tetapi keluarganya juga rasa memiliki tinggi sehingga kita bisa tampil dan justru semuanya ini dari gotong royong itu sendiri. Baik biaya semuanya gotong royong. Nah, inilah ya memang latihan-latihan yang terus memang kita lakukan tidak semata untuk menjelang perhelatan-perhelatan, karena memang ada yang kita latihan namanya latihan prestasi, latihan seperti biasa dan prestasi. Kita memang lihat yang mana karateka yang memiliki potensi, yang potensial. Nah, ini arahkan untuk ke latihan prestasi. Dari sini kita tidak pernah melihat akan ada kejuaraan baru, kita enggak. Terus jadi berkesinambungan, tidak pernah lepas, karena prinsip kita tidak mungkin tanpa latihan kita akan mendatangkan prestasi. Tidak mungkin itu, sehingga moto kita latihan. Wow, luar biasa. Berarti ini emang support system dari semua pihak ya, Pak Dokter ya. Ya baik. Nah, ini kan kalau ngomongin soal atletnya, emang yang waktu kemarin ikut Piala Gubernur itu jumlah totalnya berapa atlet? Boleh dijawab? Mungkin dibantu Pak Arge. 45 atlet. Untuk usia rentang? Usia dini sampai senior. Tolong di mic Pak, dekatkan ya. Dari usia dini itu usia berapa Pak? 9 tahun. 9 tahun sampai? Ya senior kemarin yang turun itu 19 tahun. 19. Nah, oke. Jadi kalau berbicara lagi soal jumlah atlet Inkai di Kabupaten Buleleng sendiri itu berapa total untuk semuanya yang memang siap untuk mengikuti event-event tertentu? Mungkin ya. Silakan Pak. Ini saya kebetulan ditugaskan dalam organisasi sebagai sekretaris umum ya. Siap. Di samping apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter selaku nahkoda kita di Inkai, bersama Pak Ketua Umum Prof. Sudiana, cuman dia berhalangan hadir karena ada acara di kampus. Jadi tugas utama saya di sini kan mengemas
Mengemas, mengkoordinasikan, mengkonsep bagaimana unsur-unsur yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter itu bisa bekerja sama. Jadi ada beberapa unsur, atlet, pelatih, pengurus, orang tua, mungkin di sini juga termasuk pemerintah kan begitu. Jadi bagaimana mereka bisa bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama, prestasi. Nah, di situ saya hanya tugasnya komunikasi. Siap. Jadi mereka bekerja sama dan dari proses itu kami tentu bekerja sama dengan teman-teman di lapangan, Bimpres khususnya, kebetulan di sini hadir Pak Wayan Budarsane. Siap. Jadi kita membuat program pembinaan yang terprogram, terarah dan terukur. Jadi terukur apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, berlatih. Tetapi di dalam berlatih itu kita kemas sebuah program yang terarah, terukur. Jadi tidak asal latihan gitu. Kalau ini kejurnas tentu materi yang disampaikan juga terukur. Jadi nggak sama dengan kalau kita menghadapi kejuaraan kabupaten dan sebagainya. Jadi di sini sudah hadir kebetulan Sensei Wayan Budarsane selaku ahlinya Bimpres. Siap. Nah, dan sekarang atlet yang siap bertanding itu sebenarnya kemarin kita punya atlet sekitar 300-an atlet. Cuman pada kesempatan ini kita hanya menurunkan 45 atlet karena mereka yang siap. Atletnya siap, orang tuanya juga siap. Karena nggak bisa siap sendiri-sendiri, atletnya siap, atletnya nggak siap. Sekali lagi support system ya. Iya, jadi itu prosesnya. Dan saya lihat hasilnya luar biasa, tetapi bagi saya sebenarnya tidak ada yang luar biasa. Karena ini memang kita konsep, kita kerjakan bersama teman-teman, dan teman-teman inilah yang luar biasa sebenarnya bekerja di lapangan. Jadi kan sebelumnya dikatakan juga bahwa persiapan itu udah sebelumnya exercise, latihan. Tapi memang sebelumnya apakah memang Inkai Buleleng ini ada target khusus untuk kejurnas Inkai Piala Gubernur 2023 ini? Kalau target kita ingin berprestasi di setiap event. Jadi sehingga tadi disampaikan oleh Pak Dokter, jadi ada latihan umum di tingkat ranting, tingkat cabang, prestasi itu kita lakukan bukan hanya di event itu aja. Event itu sudah terprogram. Siap. Mungkin begitu event muncul, tinggal digenjot lah sedikit tinggal digenjot. Jadi kita siap kapan saja. Baik. Jadi memang nggak ada target ya, apapun event yang diikuti harus bisa. Targetnya juara. Juara. Tetap ya, luar biasa. Turun ke lapangan, pelatihnya memberikan materi adalah materi juara. Baik. Ini kalau dari Bapak Wayan sendiri nih sebagai Bimpres. Nah, seperti apa Pak kalau menilai atlet-atlet Bapak di Inkai Buleleng? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya sebagai Bimpres dalam perguruan Inkai di Buleleng, dan sekaligus juga saya Bimpresnya Porki sebenarnya. Porki lebih Buleleng. Luas lagi ya Pak ya. Nah, saya sebagai Bimpres sedikit menjelaskan karena secara umum tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter sebagai Ketua Harian, Sensei Arge juga sebagai Sekom. Saya sedikit menyampaikan bahwa sebagai Bimpres itu ada kolaborasi latihan. Di sana itu ada latihan mental, ada latihan fisik, ada latihan teknis, ada latihan taktik. Nah, untuk sebagai dasar utama ketika orang itu berprestasi, itu harus menguasai kemampuan fisik. Nah, setelah kemampuan fisik baru masuk ke teknik, masuk ke taktik, terakhir baru masuk ke mental. Ya, mental. Nah, yang terakhir lagi baru ada kolaborasi antara perguruan, orang tua dan pemerintah. Nah, itu sudah kita lakukan selama ini dan sudah terbukti bahwa Inkai Buleleng bisa menjadi juara umum 1 tingkat nasional. Nah, itu yang bisa saya sampaikan secara umum. Bahwasanya tugas Bimpres itu selalu tidak terlepas dari ketua harian, ketua umum dan sekom beserta pelatihnya.
Demikian kira-kira Ibu. Baik. Terima kasih. Baik, ini kembali lagi nih ke Dokter Caput nih. Ini kan prestasi yang nggak baru pertama kali hitungannya kan. Ini yang udah berulang kali hitungannya. Tapi secara keseluruhan ketika meraih juara umum Kejurnas Inkai Piala Gubernur 2023, ada ini nggak sih Pak? Maksudnya memang hal yang diimpi-impikan pula untuk Kabupaten Buleleng untuk juara umum ini? Ya, terima kasih. Setiap organisasi, setiap perhelatan yang kita ikuti tentunya kita berkeinginan untuk menjadi yang terbaik. Baik. Itu dan kita pun juga tekankan kepada rekan-rekan teman-teman ya, di pengurus, di pelatih, di manajer, di official, apa yang saya tekankan, harus tampil yang terbaik, harus juara itu. Tetapi untuk atlet kita tidak pernah memberikan target. Target ini kita yang megang. Kenapa? Karena memang dalam perhelatan ya, bagaimana caranya ketika atlet-atlet itu turun tanpa beban. Ketika kita bebanin dengan target, ini akan menghambat prestasinya akan muncul. Jadi yang terbaiknya ini akan dihambat, ada beban. Sehingga apa? Mereka bermain mengeluarkan segala teknik-teknik yang memang sudah didapatkan dalam program-program yang sudah diterapkan oleh Binpres. Latihan-latihan itu yang sudah diterapkan. Nah itu. Jadi mereka turun tanpa beban, tetapi beban prestasi yaitu adalah ada pada kita. Kita sudah punya target. Kita harus tampil dengan yang terbaik. Supaya terbaik, lakukanlah program-program seperti ini. Ya, gitu. Luar biasa ya kalau udah dilihat atau didengarkan sendiri oleh Anda pendengar, seperti inilah ya ternyata untuk Inkai Buleleng, sebagaimana perhatiannya terhadap atlet-atletnya. Nanti kita akan bicara lagi. Kita akan break dulu. Seperti biasa juga nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama line telepon kami untuk bertanya kepada narasumber kami di 0362 246 44. Sesaat lagi. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Nah, selaku Binpres Inkai Buleleng, ada yang bertanya melalui line telepon kami akan bantu menyapa. Selamat pagi. Selamat pagi, RRI Pro 1. Siap. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa Niki? Nyoman Sudarsana. Oh iya. Silakan Pak Nyoman Sudarsana di Jagaraga. Dengan Siren Niki. Dengan Irna Pak, apa kabar Pak? Baik, itu kan ketemu. Nggih. Sudah lama na jumpa. Nggih Pak. Nggih. Silakan. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Selamat pagi, Paman. Om Swastiastu. Baik. Salam olahraga Om Swastiastu. Jaya. Pertama kami ucapkan selamat dan sukses atas raihan prestasi Kejurnas Inkai Bali Buleleng. Iya. Pak Nyoman, mohon maaf suara volume radionya dikecilkan sedikit. Nggih. Terima kasih Pak Nyoman. Baik, silakan. Selamat sukses atas juara Inkai Buleleng. Ini sangat luar biasa sekali. Kami selaku masyarakat Buleleng sangat bangga sekali, di mana bertepatan dengan ulang tahun RRI, Inkai Buleleng dapat menorehkan juara. Dan juga atlet-atlet lain di Banjar Tebing itu ada dari Buleleng meraih di tingkat internasional. Ini sangat luar biasa. Ini patut kita ajuin jempol bagaimana upaya-upaya dari pengurus Inkai Buleleng
dan kolaborasi dengan orang tua atlet telah dapat melahirkan dan berhasil menuju juara ke tingkat nasional. Harapan kami selaku masyarakat Buleleng, bagaimana langkah selanjutnya agar tetap dapat menjaga, meningkatkan prestasi-prestasi atlet Inkai Buleleng Baik. dapat mencapai ke tingkat internasional lagi. Ini harapan kami, Dok. Tentunya di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak, pengurus-pengurus Inkai Buleleng. Bagaimana dukungan dari pemerintah Buleleng dan dari pemerintah provinsi terkait dengan perolehan hasil anak-anak kita menorehkan juara di tingkat nasional ini. Tentunya kami agar ada perhatian dari pemerintah terkait kesejahteraan para atlet kita. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depan Inkai Buleleng terus berjaya dan meningkatkan prestasi. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana. Baik, satu penelpon terlebih dahulu ya akan ditanggapi karena memang Pak Nyoman Sudarsana ini mengapresiasi tapi tetap ada pertanyaannya di ujung-ujungnya ya. Atau mau disapa dulu penelpon berikutnya Pak? Ya. Baik, penelpon berikutnya. Selamat pagi, RRI Singaraja. Halo. 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 Nggih, selamat pagi. Udah masuk? Sudah Pak. Pak Bapak Iya. Ribek nggih? Om Swastiastu. Om Pak Swastiastu, Pak Ribe. Dokter. Termasuk Anelia Lianan dan Nuningin kan ini. Om Swastiastu, talam. Yang adalah salah satu orang gila Pak ya. Budu-buduan, kamu menekuni, makanya waktu yang di genderan pada sekolah ya. Ada kan putus sajaan, Pak. Kirim ke Patung Pangli. Anak danau di sini bedek Pak yang ada. Terpaksa kantong ke bebas banyak Pak Dokter uning bu. Mencucun dia ini gitu. Iya. Pada kelas dulu SD Pak. Ayah yang kami lu waktu itu kan berkeminya Iya. kemah di itu. Semenjak itu Pak ada panak-panak dia emang kayaknya ajak beli dulu kayaknya. Cuma anak bu ini Pak, ini paling geliat udah Mas. Anak bu bengkot panggilnya bu sakit tangan. Anak sinya asut si Amio bu makatan. Jadi anak latihan di Padung. Mampu deh Pak Dokternya. Iya. Bukan gimana Astungkaren ada dari pemerintah ikut. Oh ini atlet ini yang subuh kelih ya, lewat umur perlu medahar. Ya. Nah aja ya. Betul. Mata mana sopan Bang ya. Ya. Ini pengalaman Pak, anak saya pertama tahun 93 Pak. Kulipon aja menghadap di Bupati yang midang nulungin mimin. Lange Bu, bis bajunya tungtungan. Syukur semeton saking peguyangan Bang ya. Pak Hendra cuma dengan agraria. Agaknya anaknya ngelamar itu parah. Syukur Pak. Ampurang yang satu tuh meniki. Asungkara nanti Pak Dokter ya. Iya. Atlet kita yang berkapa ke gor itu senjuari, potongannya ruyut gadi Pak. Padahal harus 26 umurnya Bang. Ya, nah. Ini seket. Ini penyiarnya baru dan udah dia. Ini penyiarnya Dengan Irna Pak Ribek. Irna ini berat tuh. Nggih. Irna Wati kiri ya kawan. Rizka ini berat Bu. Nggih. Dia di lapangan yang makin Baik. di lapangan. Iya. Terima kasih. Nggih. Abang boleh ke Manten, makin ibu tuh nih ke nampun di Badung nih ke. Oh. Terpaksa di sini gua kopi deh Bang ya. Ya. Mana di samping lagi di rumah kan apa namanya? Dibuli riang Pak, berkali-kali dapat gini Pak. Tapi kelihatannya ngangkepang balik panjangnya panjang-panjangnya. Sing tadi melenggang gitu. Baik Pak. Boleh orang dia itu kan memang di pasar. Iya, baik. Masalah sumpah. Bapak Ribet terima kasih nggih. Selamat pagi. Dia yang satu Pak Dokter uning Bu. Anak bisa jam terus nu ngetemel. Bukan cacat dikit le Pak. Galer apa istilah. Baik. Nggih. Ke Manten Bapak narasumber Mbak Irna, Pak Dokter dan teman-teman seosangnya. Iya. Sukses semua Pak. Nggih. Kira Om. Om Santi Om. Baik, langsung saja mungkin ditanggapi dulu yang pertama Bapak Nyoman Sudarsana nih, karena memang bagaimanakah dukungan pemerintah daerah atau provinsi untuk atlet Inkai Buleleng?
Iya, terima kasih Pak Man Sudarsana Jagaraga sebagai pemerhati untuk olahraga buleleng. Ya, kita menyadari, kita tahu bahwa buleleng ini potensial sekali, terutama dalam bidang olahraga yaitu atlet-atletnya, dan terkhusus lagi di olahraga karate bela diri ini. Ya terbukti udah kita sekian kali mengikuti event-event baik daerah, nasional, kita selalu mendapatkan ya juara. Tentunya ya peran daripada pemerintah ya sampai saat ini saya tidak memungkiri ya, salah satunya apa ya, fasilitas kita, fasilitas tempat latihan. Walaupun juga itu bukan itu saja yang sebenarnya akan bisa mengantarkan kita menjadi juara. Dan yang lebih lagi adalah siapapun juga pasti perlu penghargaan. Namun dari kita bagaimana kita mengorganisir ya, yang seperti tadi saya sampaikan bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin bisa kita raih kalau kita lakukan bersama-sama. Nah, gotong royong inilah saya selalu tanamkan di organisasi di INKAI ini, sehingga hasil yang kita dapat, prestasi yang kita dapatkan, itulah hasil kita bersama, perjuangan kita bersama. Dan untuk diketahui, memang seperti tadi disampaikan sama Pak Ribe, budu-buduan ya, memang olahraga karate ini memang orangnya budu-buduhan, tapi tidak buduh beneran. Namanya budu-buduhan. Itu kenapa? Ya jelas kita sudah capek ya, dan resiko luka cedera, plus kita biaya juga pasti keluar juga. Nah, tapi seneng, hobi. Kenapa? Ada rasa kebanggaan yang tidak ternilai. Ketika kita, saya tanamkan juga ke atlet-atlet, ketika kita bisa memberikan yang terbaik untuk daerah kita. Inilah kebanggaan kita selaku warga, khususnya di INKAI ya. Daerah siapa ya daerah kita, siapa ya buleleng, kita bangga. Kita bangga menunjukkan di daerah lain bahwa kitalah yang terbaik. Itu saja yang tak ternilai bagi saya, bagi kita semua di pengurus-pengurus. Itu luar biasa. Dan inilah yang terus memberikan motivasi kita, memacu kita. Dan sampai saat ini ya tentunya dengan perjalanan waktu yang paling penting lagi ya, saya tekankan juga dalam organisasi khususnya di olahraga prestasi ini apa adalah kaderisasi. Untuk diingat, kemarin yang kita tampilkan turun di kejuaraan itu dominan adalah mereka-mereka yang baru. Yang kemarin tampil yang mendapatkan juara karena ada kesibukan, pekerjaan, kuliah dan lain sebagainya tidak bisa. Nah, inilah kaderisasi yang memang terus kita lakukan. Karena tidak mungkin seorang atlet akan menjadi atlet karena terbentur dari masalah umur, usia. Ini menjadi perhatian, dan di samping juga kita organisasi memberikan perhatian, juga kita harapkan pemerintah pun juga memperhatikan untuk hal-hal ini. Ya, kita tidak mungkin akan putus sampai di sini saja, dan ini terus berkelanjutan. Kaderisasi menjadi sangat penting untuk kedepannya kita tetap berprestasi. Baik, ini jadi penasaran nih ya, karena memang setiap perhelatan kan selalu membutuhkan biaya. Jadi pengen tahu isi dapur dari INKAI Buleleng seperti apa nih Pak Dokter? Inilah artinya kita tidak ada istilah tidak bisa atau tidak mampu. Bisa yang ada dana gitu kan. Enggak, demi Buleleng apapun kita lakukan. Salah satunya kita harus gotong royong. Nah, seperti saya makanya di awal saya ucapkan terima kasih kepada peran dari orang tua. Luar biasa. Ini coba tanyain orang tua mereka. Swadaya kita lakukan. Untuk apa? Untuk mensupport supaya perhelatan kegiatan ini supaya memberikan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk nama daerah.
Siapa? Ya Buleleng. Buleleng, lagi-lagi untuk Buleleng. Ya. Baik, kita mulai membuka lagi pertanyaan, tapi saya mau kasih pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp-nya Pro2. Baik, ini nggak bisa terbuka di situ. Baik, ini saya mau tanyakan adalah selamat pagi dokter dan Binpres serta sekretaris dari Inkai Buleleng. Prestasi yang diraih atlet dari Inkai Buleleng apakah yang go internasional, dan event apa lagi yang akan diikuti dari atlet-atlet Inkai Buleleng? Terima kasih untuk jawabannya. Semangat selalu dan salam sehat. Terima kasih. Baik. Iya, yuk silakan Pak Arga. Dibantu jawab, Izin, Pak Ag. iya. Ya, silakan Pak. Ini saya ucapkan terima kasih sudah hadir Ya. Pak Sudarsana, kemudian Pak Ribe, kemudian ini Tidak ada namanya. japri saya dari Oke, baik. Sensei Yogi Parta, Oke. kebetulan pelatih kita di Buleleng juga dari Horki. perguruan Oke, siap. Tari Horki Buleleng. Jadi terima kasih sudah masuk. Kemudian ini dari yang tanpa nama ya, Iya. yang masuk. Jadi untuk Pak Nyemas Sudarsana dasarnya buduh atau Pak Ribo buduh-buduhan ya, kita dasarnya kita latihan karate ini di awal targetnya adalah karena ngizinin buduh. Jadi karena buduh ya karate gitu. Iya. Jadi oleh karena itu kita di sana targetnya adalah sehat, pergaulan sehat, nau gitu aja, sehingga orang yang melihat kita tuh buduh gitu, apa li, orang lemah di gor gitu, ya buduh, tapi buduh itu kan sama dengan naugati sebenarnya gitu ya. Nah terakhir kalau masalah peran dari pemerintah mungkin daerah dan yang provinsi, dididik ya, iya. sering ini sudah Iya. pertanyaan dan sangat sering kita dengar, Oke. bahkan membosankan kadang-kadang kan, Oke. karena ngeresponnya sulit gitu, pemerintah sulit ngeresponnya. Ya kalau kita sih karena dasarnya buduh, terakhir yang penting saya naunya, orang mau ngerespon mau enggak itu kan urusan mereka. Baik. Tapi dalam hal ini saya tidak tutup mata, terakhir ini pemerintah juga cukup memperhatikan seperti tadi. Kita sudah dikasih fasilitas latihan lah, walaupun berebut saling gebek, tetapi tetap itu kita maksimalkan di sini dari pemerintah kabupaten, peran KONI, Dispora. Kita tidak mengesampingkan itu, kita tidak tutup mata, itu jelas berfungsi juga. Tetapi seperti kata Pak Dokter tadi, ini adalah yang sangat luar biasa, itu adalah orang tua. Jadi semuanya ini tidak akan ada kalau tidak ada orang tua yang mendukung. Makanya kita sebut ini adalah kegiatan mandiri. Karena ini levelnya di level junior ke bawah. Jadi masih siswa, masih sekolah lah, mahasiswa lah sebagainya, untuk menuju nanti ke senior. Dia memang perlu modal awal. Pasti. Sama dengan orang mau kerja di tempat yang bagus, di awal pasti sekolah tinggi dulu ya, sekolah ya keluar biaya. Sama dengan ini, apalagi ini Inkai, Institut Karate Do Indonesia, artinya pendidikan. Jadi kita didik dia untuk berpikir sehat, berbuat sehat, bergaul sehat. Nanti setelah senior dia lolos seleksi ke Porprov, PON, SEA Games, ya disitulah dia memetik. Jadi itu yang perlu disadari oleh orang tua, bahwa selama dia masih sebelum lewat 17 atau 18 tahun itu adalah masih tanggung jawab. Masih tanggung jawab kita bersama. Baik. Gitu ya. Terus terakhir kita juga mengucapkan terima kasih di sini khusus untuk pemerintah Kabupaten Buleleng, karena mungkin kalau ngitung bonus ya bahagianya enggak kita terima ya. Tapi kemarin kita sudah direspon bahwa atlet-atlet kita terutama yang pelajar itu dari awal kita komunikasikan, yang dapat juara bisa direkomendasi untuk bisa diterima di sekolah yang dia mau. Astungkara. SMP, SD itu Baik. sudah, dan sudah dibuktikan dia bisa diterima. Syukurlah. Walaupun tadinya sudah ditolak, tetapi dengan Prestasi. ini kembali dia bisa duduk di bangku itu. Baik, Jadi terima bikin kasih, semangat kita ya, Pak ya. Ya itu membanggakan. Iya. Targetnya itu. Karena dari awal kita orang tua pun daftarnya karate. Kenapa? Karena nanti bonusnya banyak, nggak ada gitu. Baik. Kenapa daftaran karate? Pang pendidikan main HP. Nah itu dulu targetnya. Baik. Panglah timpal, pang seger, pang sehat itu. Gitu. Tetapi kalau nanti sudah di atas, situasinya beda.
kalau kita minta lebih manusiawi juga gitu. Mereka juga gitu. Ya. Nanti jawaban yang pertanyaan tadi, apakah nanti setelah ini atlet Inkai Buleleng akan mengikuti event olahraga lainnya di tingkat nasional atau internasional? Forky Buleleng atau Bali sudah beberapa atlet kita yang sudah mewakili Bali, bahkan mewakili Indonesia. Mewakili dari Inkai Buleleng. Luar biasa. Dari Inkai Buleleng. Jadi Olimpiade Karate tingkat SD itu pernah menjuarai ya U20 di Belgia. Ya, jadi sudah itu, jadi otomatis itu adalah nutrisi juga bagi kita ngelatih, jadi semangat anak-anak. Terus kemarin ada seleksi Olimpiade Karate juga. Kita lolos juga tingkat SD ke nasional. Mudah-mudahan nanti juga lolos ke dunia ini. Gitu, modalnya. Ya itu prestasi yang latih. Dan saat ini juga atlet kita kebetulan juga dari perguruan kita Inkai, satu atlet, 3 atlet sebenarnya yang lolos, teman satu yang bisa, karena yang 2 terbentur masalah pendidikan di kampus, nggak bisa lah ikut. Jadi sekarang ada di Kalimantan Selatan mengikuti Prapon, ya PK-PON. Jadi ya semoga lolos juga, mau doanya masyarakat Buleleng ya, jadi ke PON nanti dan sukses nanti biar ada juga ke SEA Games lah gitu. Iya, Astungkare ya Pak ya. Nah ini yang itu saja? Ya itulah mungkin kalau prestasi, apresiasi pemerintah. Jadi saya simpulkan, jadi kita latihan karate memang dasarnya bodoh, bukan karena dari awal menghitung bonus. Jadi mohon maaf, saya tidak menolak itu. Terakhir kalau sudah juara memang akhirnya kita berhitung-hitung juga, bonusnya kude gitu. Buleleng man 15, Badung man 60 pindah ke Badung. Nah itu manusiawi. Jadi itu kita pikirkan bersama, pemerintah terutama. Kita jangan sampai kehilangan aset ya. Kita bersaing di segala lini. Gitu. Jangan diingsak saja latihan kita, tapi sekemampuan kita juga harus perhatikan. Salah satunya kemarin apresiasi lah ya. Atlet yang juara, nah Ijek udah masuk SMP 1 rekomendasi, SMA 1 dibuktikan ya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian ya nanti mungkin kalau juara di PON, di SEA Games, mungkin ada pemerintah nasional terbukti juga sudah langsung ASN, sudah ada itu ya. Jadi kita tidak tutup mata juga. Tapi kalau berhitung ya masih kurang sih gitu ya. Dari lubuk, kayaknya dari lubuk dari dalam hati ya. Gitu ya. Baik. Nih saya mau ke Bapak Wayan dulu sebelum kita memberikan closing statementnya. Pak Wayan, yang paling susah nih ketika mengatur atau memberikan jadwal latihan kepada atlet, yang paling susah menurut Bapak apa nih? Dari atletnya sendiri. Sebenarnya tidak ada yang susah, Bu. Luar biasa. Tidak ada yang susah. Wow, Tinggal kita selalu memberikan arahan kepada mereka bahwa dengan semangat kita bisa semuanya. Dengan modal semangat. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak ada yang luar biasa berarti ya atlet-atlet. Mau hujan, mau apa, mau bagaimanapun kendalanya, kita selalu memberikan arahan kepada mereka bahwa dengan semangat kita bisa lalui semuanya. Baik, luar biasa. Tambahkan Pak. Jadi kelihatannya susah gitu ya. Tapi kalau kita bicara orang prestasi, itu yang sebenarnya menyatakan tidak ada yang susah. Betul. Karena ternyata mereka yang berprestasi di olahraga, ternyata dia juga juara di sekolahnya. Jadi tidak ada alasan kalau latihan karate susah, prestasi akademiknya turun. Malah saya cek itu mayoritas adalah juara-juara di akademiknya. Malah saya simpulkan. Jadi mereka cerdas di akademik, itu adalah modal kami untuk target dia pasti bisa juara juga di baik. Ya, contohnya Dokter Caput ini. Seorang atlet juga ya. Sejati. Benar. Bukan karena ketua dia di sini, tapi karena dia memang karate sejati. Sudah jadi dokter pun masih siap kebes-kebesan, sangat terbukti ya. Tapi cerdas dan juga terbukti sekarang kan hebat. Luar biasa. Baik, nih sebagai closing statement nih dari setiap narasumber kami, dari ketua harian, sekretaris dan juga Binpres, seperti apa nih harapan kedepannya untuk Inkai Buleleng sekalipun kita akan tutup dialog interaktif pagi hari ini. Silakan Dokter Caput dulu mungkin. Ya, terima kasih ya Astungkare atas doa dari masyarakat, peran serta semuanya ya, dari pelatih, manajer, ofisial dan pengurus, yang paling penting lah
keluarga, orang tua dari atlet sehingga kita berprestasi. Nah, disinilah untuk mencapai sebuah prestasi tidak mungkin kita akan sendiri untuk melakukannya. Plus tidak mungkin prestasi kita dapatkan serba instan, pasti berproses. Karena hanya dengan berproseslah maka kita akan sukses. Jadi ikuti proses, jalani proses, dan pasti akan sukses. Baik, dari Pak. Ya, kalau dari Arjun. saya selaku sekretaris tugasnya kan suara ya, moncongnya ya. Iya. Jadi kalau saya sih mengambil kesimpulan tidak ada yang susah. Mari kita lewat komunikasi semua selesai. Ya, semua selesai komunikasi. Hilangkan negatif thinking. Mari kita komunikasikan masalah-masalah yang muncul, pasti akan endingnya happy. Nah, Oke, gitu aja. sukar. Tidak ada yang Baik, dari Pak Wayan selaku Binpres Inkai Buleleng nih, apa yang ingin disampaikan? Kalau dari Binpres Inkai Singaraja, Kabupaten Buleleng ya, tetap kita harus ucapkan syukur kepada Tuhan. Baik. Bahwa semuanya itu tidak pernah terlepas dari peran Tuhan di desa Midiwase, dan selalu jangan pernah kendor untuk maju ke depan meraih prestasi. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semua narasumber kami yang pasti di sela-sela kesibukan bisa hadir untuk berbagi sharing terhadap pendengar kami. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam olahraga. Salam olahraga jaya, jaya, jaya. Salam karate, os. Oke. Os. Baik, kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.